komputer saya ini kan masih berjibaku ya karena pakai 2 partisi ya, yang pakai virtual ya, karena ini pakai Mac ini untuk presensinya memang butuh kadang-kadang yang seperti ini kadang-kadang itu. Oke, sedikit ya sebelum kita masuk ke flowchart, kita mencoba evaluasi ya. Jadi ini materi yang susah ya, nanti kita belajar bareng-bareng kan itu ya. Jadi Anda mungkin sebagian kecil yang sudah kenal database, ya, saya coba nanti kan di pemrograman barangkali juga bagian besar dari Anda mungkin belum pernah membuat aplikasi tertentu kan itu ya. Nanti kita bareng-bareng padahal kita akan membuat pemodelan kan itu ya. Oke, kemarin udah sedikit kita evaluasi ya. Jadi di dalam develop system itu diawali dari melakukan analisis ya, layak tidaknya sebuah sistem itu dibangun kan ya. Jadi kemarin kita sudah diskusikan nanti di semester 4 ada yang namanya business analysis ya itu ya. Kemarin udah kita bahas. Jadi dari performance, information, kemudian ada sistem control ya sampai kepada economic dan services itu dari business itu sendiri. Itu adalah alat untuk mengukur sebuah sistem itu baik atau buruk kan ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau sistemnya itu tidak ada, itu belum bisa diukur. Nah, jadi misalkan kayak kemarin kita sebagai informasi akademiknya Mikom tahun 1998 itu kan masih manual kan. Waktu manual itu kan bisa diukur dari sisi performanya ya, sisi performanya itu dari performan itu akan dilihat yang 2 parameter, yaitu response time ya, kecepatan dalam pelayanan response time ya. Kalau KRS-nya itu manual kan menjadi lama ya, jadi mahasiswa harus membuat KRS sendiri, kemudian minta tanda tangan sama dosen pembimbing, dosen atau dosen walinya itu, diketik dulu mata kuliahnya apa, atau barangkali biasanya ketemu dosen wali dulu, diskusi, terus kemudian dia mengetik materi apa saja, nggak bisa divalidasi kan dia. Sehingga kan kelemahannya banyak tuh, jadi kecepatan respon time-nya itu nggak bagus, kemudian lambat pasti ya, jadi konsultasi dengan dosen dulu, saya mengambil mata kuliah apa saja ya, berapa SKS gitu ya. Kalau sekarang kan sudah divalidasi, jadi maksimal Anda ngambil 22 SKS itu oleh sistem itu kan nggak akan bisa lebih, akan divalidasi. Kalau dulu dengan dosen wali dulu, kemudian habis itu ketik minta tanda tangan kan, minta tanda tangan dibawa ke DAK kan baru membuat rekapnya kan. Anda bayangkan berapa lama mengelola data KRS satu orang mahasiswa itu kan. Nah itu sehingga dari sisi informasi dari sisi performance ya, itu adalah respon time-nya adalah nggak bagus kan dia. Nah laporannya juga sama saja, itu di throughput itu tadi laporannya, pembuat laporannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama kan dia. Jadi kata lama itu nanti kalau di dalam performance itu tidak boleh kan dia. Jadi sehingga membutuhkan waktu, misalkan dari informasi dari sisi respon time-nya untuk KRS seorang mahasiswa dibutuhkan waktu kurang lebih misalkan 30 menit kan dia, satu orang mahasiswa. Kemudian throughput ya, lembaga membuat laporan itu satu orang mahasiswa, diketik juga kan manual itu lebih kurang 30 menit. Nah, itu kan dari si performance, dari information-nya akurat, tepat waktu, relevan. Dibahas di depan waktu itu kan dia. Bagaimana akurasinya? Ya diketik tangan ya otomatis barangkali tidak akurat, kurang akurat lah kan dia. Kemudian bagaimana relevansinya? Ya masih kalau diukur pasti nggak ada, dan seterusnya ya. Sehingga kalau saya beberapa kali uji skripsi itu, beberapa rekan saya membimbing itu sistem yang ada seperti ini, sistem yang diusulkan kan dia. Ya diusulkan nggak bisa diukur kan, belum ada barangnya kan dia. Nanti kan setelah nanti sistem dibuat, respon time-nya untuk KRS mahasiswa membutuhkan waktu 1 menit, nggak bisa. Bagaimana ukurnya? Kan barangnya belum ada. Padahal namanya business analysis itu untuk menganalisa atau menganalisis itu barang yang sudah ada, dilihat nanti ya. Oh, mahasiswa ngetik, dilaporkan. Nah, itu kan namanya kan sudah ada barangnya. Tapi kalau
akan dibuat itu nggak bisa diukur kan ya. Ini versi Pak Bambang nanti beberapa rekan saya mengatakan bahwa itu bisa sebagai estimasi. Bagaimana membuat estimasi? Ya nggak bisa, estimasi itu kan nggak pasti kan dia. Tapi kalau padahal PISA itu pasti, sehingga setelah di PISA itu setelah melakukan analisis PISA itu kemudian kan ada parameter ukuran-ukuran tuh parameter-parameter itu di sana kan tuh. Nah, sehingga bahwa sistem yang ada buruk nanti ya disimpulkan buruk, sehingga dibuatlah sistem baru. Sistem baru ini adalah dengan computerized nanti ya. Itu adalah di tahapan analisis. Nah, di dalam kemudian setelah melakukan analisis itu kan, nah kita mencoba kemudian analisis kebutuhan fungsional kemarin dia. Kira-kira informasi akademiknya Mikom itu bisa apa saja kan dia. Kemudian siapa yang bisa menjalankan aplikasi tadi itu kan dia. Jadi misalkan maka dalam analisis kebutuhan fungsional nanti ada yang dikatakan sebagai apa fungsional dan fungsional. Fungsional itu berarti waktu melakukan suatu analisis itu dalam apa siapa saja yang akan menjalankan aplikasi nanti. Oh, berarti dari sisi fungsional adalah admin. Kemudian ada user. Informasi akademik Amikom, adminnya siapa? Pastinya adalah orang IC-nya Amikom. Kemudian siapa usernya? Usernya itu bisa rektor, kemudian wakil rektor, dekan, mahasiswa, karyawan, dan sebagainya. Itu sebagai analis kebutuhan fungsional. Admin bisa apa? Bisa apa saja pasti kan dia. Mahasiswa bisa apa? Nah, itu analisisnya kan begitu. Oh, mahasiswa bisa memasukkan data KRS, bisa mencetak KRS, kemudian mencetak KS dan seterusnya ya kan dia apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu ditulis itu namanya adalah analisis kebutuhan fungsional. Kemudian yang non fungsional itu adalah hardware-nya. Kemarin di UTS sudah kita bahas ya, itu apa saja material bahannya itu. Oh, saya butuh berarti analisis kebutuhan fungsional dari hardware. Saya butuh keyboard, saya butuh mouse, saya butuh dan seterusnya kan dia dibutuhkan itu. Dari sisi spek hardware-nya kayak apa? Oh, saya butuh mungkin motherboard yang seperti ini. Saya butuh RAM yang besarnya adalah sekian dan sebagainya. Itu namanya adalah kebutuhan non fungsional. Kemudian software-nya. Ini aplikasi multi user, berarti OS-nya apa yang dipakai server, apa yang dipakai di klien. Nah, itulah dari sistem operasi. Bahasa programannya apa yang dipakai untuk membuat. Nah, barangkali kan itu ya, mungkin barangkali Anda menggunakan PHP, Anda mungkin menggunakan Visual Basic dan seterusnya, gitu ya. Itu di dalam membuat sebuah sistem itu ditulis analisis di situ kan ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan sebuah perancangan. Nah, perancangan itu diawali dari membuat flowchart system. Ya, nanti sudah lagi kita buat flowchart system. Kemudian dari flowchart system diterjemahkan atau di breakdown ke dalam yang namanya itu flowchart system adalah model fisik ya. Kenapa dikatakan model fisik? Nanti kita bahas. Kemudian ada model logik, namanya data diagram, bisa UML kan ya. Ya, itu ada pendekatan nanti Anda belajar di semester 4, masih 2 semester ke depan. Kemudian setelah itu kita akan buat database model, ada teknik ERD, kemudian ada teknik normalisasi kan ya. Ini kalau SIM-nya di semester 4, saya mudah Anda belajar semua. Ini semester 2. Jadi Anda harus membayang-bayangkan nanti ya. Apa itu database model, apa itu model fisik, apa itu model logik kan itu ya. Oke ya, nanti kita sedikit-sedikit saya tunjukkan ini loh model fisik, ini loh model logik, inilah yang namanya database model database kan ya. Nanti pelan-pelan kita belajar. Nanti ada contohnya sudah saya taruh saya taruh di pas kita. Kemudian kita praktekkan kan ya. Nanti karena flowchart membuat modeling itu bukan ilmu kebatinan ya yang dipelototi kemudian sambil manggut-manggut itu bisa nggak bisa kan, itu harus dicoba kan itu ya. Saya dulu belajar flowchart itu 6 bulan kan itu khusus untuk modeling itu saya belajar 6 bulan. Jadi 6 bulan itu jam yang cuma 4 jam sih rata-rata sehari Senin sampai Jumat itu, tapi 6 bulan kan itu ya. Nanti kita belajar flowchart ini cuman paling banter 5 sesi kan dia, 5 sesi saja, 5 atau 6 sesi lah kan dia. Ini kan beda banget nanti ya. Nah, nanti oke lah, nanti kita sambil pelan-pelan. Mudah-mudahan kalau Anda ngikutin, insya Allah nanti kan bisa. Nanti kalau yang belum bisa ditanyakan nanti ya. Nah, di dalam hal modeling itu ya. Kemudian kemarin beberapa kali saya nguji, beberapa kali saya bimbing, itu pada saat sistem sudah jadi ya, Anda kan buat aplikasi nih. Tetap ya, mau suka nggak suka bahwa pada saat
orang SI memang keterlibatannya bangun sistem kan itu yang buat aplikasi. Nah setelah aplikasi jadi kan dipasang lah kan itu ya. Memasang aplikasi kemudian namanya adalah conversion atau konversi. Konversi itu mengganti SIM lama dan SIM baru. Kalau keresnya manual Amikom diketik dengan tangan tadi itu, kalau misalkan mau dipindahkan berarti itu ada 4 cara kan kemudian ya langsung berarti kalau manual ditinggal aja jalankan aplikasi, mahasiswa langsung ke RS pakai aplikasi kan dia itu langsung. Kalau paralel itu dari KRS tetap manual tetap jalan kan dia. Nanti sambil perjalanan Anda juga ngisi informasi akademiknya itu adalah paralel. Itu kalau aplikasi satu modul memungkinkan. Tapi kalau aplikasinya besar kan kalau misalkan lengkap sekali itu misalkan informasi Amikom sudah yang selengkap sekarang itu tidak mungkin menggunakan langsung atau paralel. Itu karena Amikom develop sendiri kita menggunakan yang namanya konversi bertahap atau phase conversion ya. Tapi kalau misalkan percontohan itu adalah kalau kita beli aplikasi besar dan kita beli itu adalah menggunakan percontohan kan dia. Nah ada 4 nanti. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mestinya sesuai dengan satu kondisi. Kemarin telah kita diskusikan kalau aplikasinya itu adalah kayak swalayan itu di Plitstok dia menggunakan langsung ya karena satu aplikasi. Kalau Pegadian kemudian adalah menggunakan paralel ya. Saya pernah bimbing skripsi informasi penggajiannya si Muhammadiyah Notatur ya yang dekat Amikom ya itu dia menggunakan paralel karena masalah sistem penggajian kan dia dan seterusnya kan dia. Oke, itu adalah beberapa hal mungkin barangkali yang sebagai dasar evaluasi minggu yang lalu. Nah, saya coba ya ini kita coba masuk ke modeling ya. Ini sebentar. Saya tunjukkan nanti. Saya coba share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ampun. Oke, ya, oke, Mas. Terima kasih, Mas Wajar. Oke, nah. Sebentar. Ini tar keliru. Saya tutup dulu. Oke, jadi kita membuat sebuah sistem itu diawali dari kan buat laporan ya. Ini kita pelan-pelan kan nanti ya. Jadi kita akan Anda dipaksa nih menjadi seorang sistem analis ya. Sistem analis itu kemarin sudah kita singgung di awal pertemuan itu melakukan sebuah analisis kan ya. Jadi pakai pisah tadi baik buruknya sebuah sistem, bahwa sistem yang lama itu buruk, kemudian kita perbaiki dalam sistem baru kan dia. Ini kemudian kita coba saya memberi contoh informasi kependudukan kan dia. Saya mengambil yang sampel dulu, nanti dengan 3 laporan dulu ya, nanti akan kita kembangkan dia. Jadi ada informasi kependudukan. Jadi informasi kependudukan ini sambilkan skripsi sebelum tahun 2000 ya. Sebelum tahun 2000 ya. Jadi skripsi lama banget nanti. Sekitar 2003, 2004 itu. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Kalau sekarang 2000 ya 17 tahun yang lalu ya. Jadi kalau dulu itu skripsi yang penting bisa membuat aplikasi lah. Sederhana nggak apa-apa, yang penting dia tahu logiknya. Nah, ini informasi kependudukan. Diawali begini, Anda sistem analis,
saya mungkin orang kelurahan. Kemudian dia datang ke tempat saya, Pak Bambang, saya akan bantu setelah saya akan analisis bahwa informasi kependudukan Bapak ini masih manual, kan nggak bagus. Nah, kira-kira kalau saya buatkan apa yang dibutuhkan. Jadi, saya butuh 3 cetakan ya. Cetakan itu laporan data penduduk, laporan data pindahan, laporan data kematian. Saya butuh itu yang saya cetak kan dia. Ini lo cetakan les pakai nanti ya mungkin bisa dikonversi ke Excel ya, misalkan dari cetakannya itu ini loh data penduduk saya, misalkan ini sekian ini penduduk saya itu nomor NIK ya, nomor kependudukannya sekian, namanya sekian, status dan sebagainya. Itu data penduduk. Yang kedua, kan beberapa penduduk saya itu pindah ke tempat lain. Ada yang juga yang meninggal. 3 dulu ya ini kan misalkan. Kita coba analoginya kita menggunakan informasi kependudukan, saya butuh 3 informasi. Nah, ini adalah langkah-langkah kita membuat sebuah aplikasi. Jadi sementara kalau mungkin beberapa Anda yang sudah bisa coding, kemungkinan besar ya, itu Anda buka aplikasi, kemudian buka database, Anda bikin database, kita membuat sistemnya kan, kita buka bahasa programannya, langsung kita coding kan nanti ya. Tetapi di dalam konteks itu yang membedakan, kalau misalkan dari perguruan tinggi, itu nggak bisa kita langsung buat aplikasi, tapi ada yang namanya tadi tahapan analisis, kemudian tahap perancangan. Nah, perancangan ini diawali dari informasi dikatakan adalah flowchart system. Nah, ini kita akan buat flowchart system. Jadi kemarin sudah kita bahas flowchart system sama flowchart program kan ya. Waktu Anda belajar algoritma itu flowchart program. Kalau ini adalah flowchart system. Nah, ini 3 laporan ya, 3 laporan. Langkah berikutnya setelah flowchart setelah 3 laporan itu kita akan mencari namanya tempat menyimpan data ya. Kemarin yang tong-tong itu data storage ya, tempat menyimpan data atau mungkin barangnya adalah tabel. Kan data itu kan disimpan. Kemarin kita membuat analogi penyimpanannya dalam bentuk manual dalam sebuah buku kan dia. Laporan data kependudukan itu kan biasanya dicatat di dalam kalau di dalam buku besar itu kalau di dalam di kelurahan dulu zaman manual ya ditulis. Cari itu nanti bisa les berdasarkan nama penduduk, bisa juga berdasarkan mungkin NIK. Saya nggak tahu persis seperti apa kan, di dalam kependudukan yang lama seperti apa kan dia. Tapi kemudian kita akan coba komputeris ya dengan 3 laporan. Jadi laporan data penduduk ini adalah menggantikan buku. Kemudian waktu pindah kan dicatat juga, waktu orang meninggal itu kan kalau di dalam kelurahan itu kan dicatat kan dia. Nah, coba kependudukan ini kita coba ya dengan 3 laporan ini. Langkah berikutnya ini adalah kita akan membuat yang namanya tabel kan dia. Tabel menyimpan data kan dia. Kalau kita membuat database atau create database, satu database kita membuat banyak tabel nanti kan. Kita membuat tabel. Nah, kotak ini ya, nah ini yang susahnya kan dia. Anda harus membayangkan, saya harus juga membayangkan. Jadi setelah flowchart, DFD atau UML, kemudian kita membuat database model. Database model itu adalah ERD ya. ERD itu adalah kita mencari entitas. Entitas itu tabel. Kemudian entitas itu kan ada atribut ya. Nah, entitas itu nama tabelnya. Ini nanti ada tabel penduduk. Kemudian ada atribut itu atau field ya. Atribut atau field. Itu kalau misalkan nanti ada field atau atribut nomor induk kependudukan NIK, nama penduduk, jenis kelamin penduduk dan seterusnya kan dia. Itu namanya adalah atribut atau field. Kalau file itu adalah tabel, kalau field itu adalah atribut-atributnya tadi itu. Nah, langkah yang pertama kita akan buat 3 tabel. Kenapa 3 tabel? Karena kita akan membuat 3 laporan tadi, yaitu laporan data penduduk, laporan data pindahan, laporan data kematian yang tadinya buku. Nah, kemudian kita simpan, kita buat digitalisasi ya. Digitalisasi ini bentuknya itu adalah tabel. Jadi waktu Anda presensi di Amikom, begitu pakai QR code, Anda kasih kode karena si sistem itu membaca tabel mahasiswa, sehingga Anda begitu tap di QR code-nya kesimpan dalam tabel kemahasiswaan. Nah, demikian juga nanti kita akan buat 3 laporan, laporan penduduk, lapor pindahan, laporan kematian. Inilah buatkan 3 tabel akan dia. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat tong nih. Nah, ini ada membuat tong, itu berarti tabel ya. Menggambar tabel, meliputi 3 tabel, yaitu tabel penduduk, tabel pindahan, tabel kematian. Nah, ini adalah data storage ya.
Itu nanti Anda download dari Waskita ya, karena wajib ya. Jadi mahasiswa wajib masuk ke Waskita itu karena di dalam hal laporan nanti ada monitoring dari namanya adalah PDDikti ya. PDDikti laporan kita kepada pemerintah kan dia. Itu memang saya bisa sih tak kasihkan Anda sekarang itu, tapi nanti tidak ada jejak rekod bahwa hari ini kita belajar materi ini kan dia. Tapi dengan pasti kita termonitoring kan dia bahwa pertemuan ke-8 kita belajar flowchart. Nah, sudah saya taruh di sana, terus nanti mahasiswa kan download, berapa orang yang download ketahuan nanti di sana dalam sistem Waskita itu kan dia. Sehingga mau nggak mau Anda lewat Waskita kan dia. Nah, ini adalah langkah berikutnya kita membuat tabel kan dia, yaitu tabel penduduk, tabel pindahan, tabel kematian. Nah, setelah ini kita akan menggambar. Jadi kalau misalkan ini ada satu form hilang tempat saya. Ini setelah tabel terbentuk, langkah berikutnya kita membuat form. Form itu interface ya. Pada saat Anda membuka misalkan kita marketplace ya, Anda buka Bukalapak misalkan. Begitu form interface itu Bukalapak itu adalah namanya form atau interface. Pada saat Anda masuk ke ATM mau mengambil duit itu adalah interface ya. Jadi itu proses. Kalau digambar itu kotak kayak dia. Kalau dalam flowchart itu gambarnya kotak. Nah, kotak itu kalau Anda masuk ATM begitu muncul step memasukkan langkah-langkah membuat manual sistemnya itu, masukkan kartu dan sebagainya. Nah, itu setelah muncul itu form kotaknya interface itu di visual itu namanya adalah form. Itu gambarnya kotak kan dia. Nah, ini harusnya langkah berikutnya kita membuat kotak-kotak kan dia. Di atas ada tiga kotak, yaitu untuk memasukkan data penduduk, memasukkan data pindahan, memasukkan data kematian. Berarti di atas tong itu ada 3 kotak. Terus kemudian di bawahnya juga ada 3 kotak kan. Sehingga gambarnya stepnya begitu. Nah, 3 kotak ini adalah kenapa 3 kotak? Karena kita membuat 3 laporan. Jadi untuk memasukkan data, kemudian untuk mencetak laporan. Oke ya. Nah, kemudian inilah tadi ya yang dikatakan 3 kotak tadi, harusnya stepnya adalah olah data penduduk, olah data pindahan, olah data kematian kotak di atas, kemudian kotak di bawah ini adalah buat laporan. Baru kita masukkan instrumen yang lain. Yang di atas adalah namanya simbol dokumen, kemudian ini adalah memasukkan datanya lewat keyboard, kemudian ada cetakan laporan. Flowchart sudah terbentuk kan nanti. Kayaknya simpel ya. Kayaknya simpel. Oke. Kita ulang ya. Kita ulang dari depan. Nah, berangkat dari sini ya, informasi kependudukan, kita sebenarnya pakai 3 tabel dulu kan nanti ya. Dari 3 tabel, kemudian saya butuh 3 laporan ya, laporan penduduk, laporan pindahan, laporan kematian. Langkah pertama untuk membuat flowchart itu mencari tabel tempat menyimpan data itu, atau dikatakan sebagai data storage, tempat menyimpan data. Dalam hal sistem yang kita bangun namanya adalah tabel ya, bukan database ya. Nanti database-nya satu banyak tabel gitu ya. Jadi database-nya adalah database penduduk, misalkan kependudukan ya, nanti tabelnya tabel penduduk, tabel pindahan, tabel kematian. Tabel itu kalau dalam buku manual itu catatan manual. Nah, sekarang catatan yang buku itu, mungkin di kelurahan itu mau kita buat digitalisasi. Jadi perubahannya di sana. Nah, ini kita membuat tabelnya dulu. Nah, ini adalah tadi namanya, ini adalah entitas ya, kotak-kotak ke dalam EAD adalah namanya entitas. Nanti Anda tolong belajar bareng-bareng, Anda coba buka sistem basis data ya, buku sistem basis data. Bagaimana apa itu ERD, apa itu normalisasi ya. Kita paralel ya, Anda biar juga belajar, nanti bareng-bareng kita sinkronkan. Nah, kemudian ketemulah ini 3 tabel tong itu ya. Setelah 3 tabel tong itu, kemudian ini saya satu lembar hilangkan ya, harusnya dibuat kotak-kotak, 3 di kotak di atas, 3 kotak di bawah. Nah, ini adalah sudah terjadi seperti ini kan dia. Nah, bagaimana kan nanti ya? Nah, ini panah ini bolak-balik, artinya apa? Seperti olah data penduduk ya, kalau Anda masuk form Amikom, itu Anda masuk ke data mahasiswa, terus kemudian Anda memasukkan data mahasiswa ya, memasukkan data mahasiswa bisa mengubah alamat misalkan, mengubah nomor telepon misalkan aja. Nah, itu adalah, maka panahnya adalah bolak-balik. Form ini adalah bisa menyimpan data. Demikian juga terus ini sama juga kan dia. Nah, kemudian ini kok ada panah dari tabel penduduk kepada tabel pindahan kan dia. Di dalam database model namanya adalah kita membuat relasi tabel atau inner join tabel kan dia. Codingnya adalah inner join tabel.
Nah, sekali lagi, Anda harus coba buka-buka lah mata kuliah berbasis data kan ya. Cari bukunya di perpustakaan. Aduh, bisa pinjam ya, sekarang pinjam. Tapi harus datang ke Amikom gitu. Anda coba buka tentang sistem basis data. Anda belajar database model namanya, ketemu RD sama normalisasi. Ini harusnya minimal semester 3 mata kuliah kita ini. Atau bahkan semester 4 nanti ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa semester 2 kita bekerja keras bareng-bareng kan nanti ya. Nah, ini data penduduk dengan data pindahan. Tadi kalau misalkan nanti bisa memanggil. Nah, logiknya gini lah, pada saat Anda tadi sistem presensi Amikom, kemudian waktu Anda pakai QR code, Anda di tag gitu ya. Nah, form presensi itu, ini adalah memanggil tabel, atau mungkin barangkali tabel yang ada, tabel mahasiswa yang ada di sistemnya Amikom, sehingga nama Anda kan ditarik ke sana. Nah, ini sama saja ini. Penduduk siapa yang pindah? Ini menarik karena dia. Oke ya, pelan-pelan nanti sambil jalan nanti ya, sambil jalan. Ya memang nggak gampang ini kan ya. Ini tantangan buat kita ya, buat Anda sama buat saya kan ya. Selama ini saya mengajar nggak pernah belajar modeling. Itu seorang mahasiswa belum belajar database, belum belajar pemrograman. Nah, kita modeling ini di awal kan ya. Ini mungkin sebuah inovasi dari prodi ya. Enggak saya sudah hangatkan. Ini sulit loh nanti mahasiswa mengajarnya kan ya. Dosennya yang sulit, mahasiswa juga nggak mudah kan ya. Dicoba saja, oke saya coba kan ya. Oke. Nah, ini adalah flowchart sudah terbentuk. Berarti informasi kependudukan itu nanti dengan 3 tabel di mana ada inner join tabel penduduk dengan pindahan dan tabel penduduk dengan tabel kematian. Ini tabelnya cuma 3 sementara. Nah, kemudian setelah di FD ini ya, nanti Anda lanjutkan di mata kuliah ANSI ya. ANSI saya nggak tahu naruhnya kayaknya di semester 4 ini. Anda berhenti dulu, semester 3, Anda belajar sistem basis data, Anda belajar pemrograman nanti ya, belajar pemrograman visual di semester 3, baru Anda nanti lanjutkan ANSI semester 4 nanti. Saya lihat kurikulumnya kayaknya kemarin seperti itu. Nah, setelah flowchart ini, nanti diturunkan atau di breakdown ke namanya database, ke logical model. Logical model itu bisa menggunakan data flow diagram, bisa menggunakan UML. Nah, kata-kata DFD UML itu coba nanti Anda sambil mencari browsing ya. Kita nggak bisa belajar harus belajar. Anda juga harus melengkapi diri kan ya, Ini kalau saya mudah kalau di kelas jauh lebih mudah, saya akan memberi contoh-contoh kan ya. Saya kan tinggal buka sana buka sini kan ya. Tapi kalau di sini lompatannya menjadi susah banget ya. Oke ya. Nah, setelah kita bypass, setelah flowchart jadi, kita akan membuat itu database-nya. Saya menggunakan teknik namanya normalisasi. Kita akan mencari atribut-atribut ya. Kira-kira tabel penduduk itu atributnya apa kan nanti ya? Atau fieldnya apa? Tabel pindahan apa atributnya? Nah, ini langkah berikutnya. Kita masuk namanya normal 1 kan nanti ya. Ini normalisasi kan nanti. Agak panjang. Kira-kira beginilah. Tabel penduduk, tong tadi ya. Kira-kira nanti diterjemahkan. Apa isi tong ini? Ada 3 tong ini. Nah, 3 tong ini tabel penduduk isinya adalah ini kebetulan NIP nomor induk penduduk kan nanti ya. Mungkin dulu namanya bukan NIK, sekarang dulu ini kan lama sekali ya, tahun-tahun mungkin tahun 2000-an itu NIP dulu. Tapi yang benar sekarang NIK kan dia. Berarti atribut pertama NIP. Kedua adalah nomor KK dalam tabel biasanya dalam penduduk kan ada nomor KK-nya itu ya. Kemudian di situ muncul ya, di bawahnya ketutupan tempat saya ini. Nanti ada nomor KK, kemudian ada nama gitu ya, ada jenis kelamin, ada golongan darah, tempat lahir, tempat alamat, RT, RW, kewarganegaraan. Nah, ini adalah tabel penduduk isinya kayak gini. Sampai status kewarganegaraan. Ini jadikan satu regutuk kan gitu ya. Jalan-jalan ini kan itu ya. Jadi kalau Anda melihat ATM, mesin ATM satu yang ATM yang lain itu logiknya beda-beda kan dia. Tapi Anda tahunya kan jalan semua kan dia. Nah, ini juga sama. Ini
tabel penduduk itu dari NIP sampai kepada status kewarganegaraan. Terus yang berikutnya, ini saya tarik ke sini, bagaimana tabel kematian? Nah, atributnya ini nanti adalah diambil dari tabel kelahiran ya, tabel kelahiran. Ini adalah hari, nama ayah dan seterusnya. Nah, ini adalah atribut-atribut untuk mengisi apa? Oh, sorry. Ini tabel kelahiran ini dijadikan satu dalam tabel penduduk. Ini sampai batasnya sampai sini ya, sampai alamat asal. Nah, ini jadikan satu. Jadi nanti ada kata-kata redundansi kan dia. Ini dedel-duel atau mungkin ancur-ancuran itu, tapi jalan gitu ya, jalan. Ini jalan kan tuh ya. Karena ini jadi skripsi. Dulu jadi skripsi ini. Saya nguji ini. Nah, kemudian tabel pertama sampai ini ya, sampai alamat asal. Tabel kedua itu adalah tabel kematian, atributnya tanggal mati, tempat mati, sebab mati. Kemudian ini adalah penentu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tabel surat pindahan. Nah, inilah atribut-atribut itu akan diisikan di tong ini ya, yang 3 tong tadi itu kan dia. Ini namanya adalah normal pertama. Nah, normal pertama itu syaratnya apa? Nah, ini kita jelaskan pelan-pelan itu. Jadi, normal pertama itu syaratnya tidak boleh ada atribut yang berulang. Atribut berarti ini NP ya. Nah, ini tidak boleh ada atribut yang berulang. Nah, di sini NIP-nya nggak boleh double. Nomor kakaknya kan tidak boleh ada nomor kakak yang lain. Ini namanya adalah nomor yang pertama kan dia. Jadi ini atributnya itu adalah dikatakan bahwa tidak boleh ada atribut berulang. Atribut berarti tidak boleh yang double kan ya. Intinya begitulah. Kemudian syarat yang kedua, setiap atribut itu bersifat atomik. Atomik itu ada yang IPA ya, atom itu partikel nggak bisa diurai lagi kan dia. Berarti atribut ini nggak bisa dipecah lagi kan dia. Contoh misalkan ini ada alamat RT RW kan dia. Ini adalah kalau RT ada RW lengkap ini kan, berarti tidak bisa dipecah lagi. Tempat tanggal lahir ya pasti cuma satu, itu artinya atributnya nggak bisa dipecah. Agama ya pasti nggak bisa dipecah lagi kan, dan seterusnya kan dia. Ini adalah dikatakan sebagai normal yang pertama. Berikutnya adalah kita akan coba normal yang kedua. Normal kedua kita akan memecah tabel kan ya. Berapa tabel tadi? Dari gambar kita melihat 3 tong ini ya, berarti tabelnya adalah 3. Di normal kedua tinggal dimasukkan saja. Tadi ya, tinggal dimasukkan saja. Yang nomor dari NIP sama alamat asal itu ditaruh di tabel penduduk, kemudian di bawahnya ini ada nomor surat kematian. Nah, ini adalah berarti ada tabel kematian, nomor surat pindahan, ini adalah berarti adalah tabel pindahan. Nah, tinggal dimasukkan saja. Tuh. Nah, terbentuklah 3 tabel. Ini menggantikan buku di dalam konteks informasi kependudukan yang manual di kelurahan ya, atau di kecamatan barangkali kan dia. Ini normal yang kedua. Kemudian, apa syarat normal kedua? Normal kedua gini bunyinya. Jadi, atribut bukan kunci. Nah, nanti akan kita kenal ya, kenapa kasa bintang 1 itu adalah namanya kunci primer atau primary key. Kalau bintang 2 adalah foreign key atau kunci tamu. Nah, ini dari mana kita menjelaskannya gitu ya. Ya, oke lah. Nanti Anda sambil belajar ya. Anda belajar database sedikit-sedikit lah, nanti Anda belajar teknik ERD sama normalisasi nanti biar nyambung nanti ya. Nah, di normal kedua ada syarat di sana bahwa atribut bukan kunci. Atribut bukan kunci. Berarti kalau atribut kuncinya adalah di tabel penduduk adalah NIP sebagai tabel kuncinya, maka atribut bukan kunci, nomor KK, nomor KTP, nomor lengkap, nomor jenis kelamin, itu cara mengikuti kunci utama kan dia, secara fungsi mengikuti kunci utama. Nah, ini tabel yang pertama, bintang satunya NIP, yang ini adalah bintang satunya adalah nomor surat kematian. Kenapa tanggal mati ini berada di tabel kematian, bukan di penduduk? Ini maka teorinya atribut bukan kunci, berarti tanggal mati, tempat mati, sebab mati ini atribut bukan kunci ya, karena tabel atribut kuncinya adalah nomor surat kematian. Ini adalah secara fungsi mengikuti kunci utama. Maka tanggal mati itu kenapa di tabel kematian? Karena secara fungsi mengikuti namanya adalah atribut nomor surat
kematian adalah atribut yang namanya adalah kunci primer. Oke. Nah, demikian juga dengan pindahan. Ini sebab pindah, kenapa nggak ditaruh kematian? Nah, karena secara fungsi mengikuti tabel pindahan. Nah, oke, jawab pelan-pelan kan itu ya. Ini butuh kesabaran. Normal yang kedua. Berikutnya normal yang ketiga. Kita membuat relasi normal ketiga itu muncul foreign key kan ya. Gampangnya muncul kunci karena menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Waktu kita membuat inner join, menggabungkan tabel ya, merelasikan tabel itu ada butuh atribut kunci utama dan atribut kunci tamu kan ya. Nah ini adalah NIP ini ya, di tabel kematian ada NIP juga, di tabel pindahan juga ada NIP karena nanti di relasi akan mengatakan begini. Jadi tabel penduduk dengan tabel kematian direlasikan. Ini berarti nanti ada inner join ya, kodenya di database model. Kemudian tabel penduduk juga tanggal pindahan. Jadi begini bacanya. Siapa yang meninggal? Oh, yang meninggal itu adalah yang NIP-nya itu 001. Nah, di sini maka tidak ada boleh nama lengkap. Nanti kalau di sini ada nama lengkap, di tabel kematian ada nama lengkap, itu namanya duplikasi atribut. Itu banyak, nanti akan banyak kesalahan ya. Nanti kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Kenapa kalau itu terjadi? Nanti akan kita lihat. Akan terjadi namanya adalah duplikasi ya, duplikasi atribut. Di sini ada nama lengkap, ada nama lengkap. Apa yang terjadi nanti data tidak konsisten. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, sementara begitu ya. Jadi di tabel kematian tidak boleh ada nama lengkap. Nah, tinggal apa saja yang kita panggil nanti. Mungkin adalah nomor kakaknya, mungkin bisa saja nama lengkapnya, mungkin bisa jenis kelaminnya. Tergantung. Nanti apa yang kita panggil itu waktu kita menjoinkan tabel, inner join tabel nanti di dalam database, di dalam kerangka database-nya. Setelah ini selesai, kita akan membuat yang namanya struktur tabel. Nah, struktur tabel ini Anda belum belajar database juga kan dia. Jadi nanti ada nomor induk itu menggunakan karakter kan nanti ya. Jadi karakter itu bisa huruf bisa angka. Jadi misalkan nomor induk itu misalkan 190, nah 1 akan dibaca dengan sebagai sebuah karakter kan itu ya. Kalau nomor kakak itu pakai menggunakan karakter. Kenapa menggunakan karakter? Itu karena nanti nomor angka itu kan dipakai sebagai karakter kan itu ya. Tapi pada saat kita mau masuk ke nomor telepon itu juga karakter kan ya. Tapi waktu kita misalkan itu rupiah, itu tadi tidak mungkin kita menggunakan karakter, kita menggunakan currency ya, itu hitungan. Sesuatu atribut yang dipakai proses penghitungan ya, aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Nah, tipe tabelnya itu harus tipe tabel yang bisa untuk penjumlahan. Nah, itu dalam hal ini nanti tergantung database-nya apa ya. Itu biasanya disebut dengan currency kan nanti ya. Itu bisa saja kan nanti ya. Mungkin atau bisa juga integer. Pakai integer kan dia. Integer itu adalah nanti untuk fungsi aritmatika. Jadi tipe-tipe data ini Anda belajar di database nanti gitu ya. Kemudian ada karakter, ada variabel karakter. Apa bedanya kan dia? Sebenarnya fungsinya hampir sama. Cuman yang membedakan itu masalah penyimpanan. Kalau kita karakter ya nanti kita ditulis 15, itu berarti kalau isinya misalkan misalkan karakter ya nomornya itu hanya misalkan dibuat 15, ternyata isinya 5 tetap dia akan menggunakan memori adalah 15. Ada pemborosan 10 karakter kan dia. Ini berpengaruh pada kecepatan pengumpulan data. Tapi kalau misalkan ini ya nama lengkap menggunakan variabel karakter kan dia menulis 50. Pada saat namanya itu misalkan kayak Mas Fajar itu hanya Fajar saja misalkan aja. Itu adalah 5 karakter, berarti dia hanya menggunakan memori 5 karakter bukan 50 kan dia. Nah, nanti itu akan dipelajari ke bahasa data kan dia. Nanti kalau saya ngajar overlap kan dia. Nanti Anda itu mikir kerangka gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat setelah struktur tabel ini selesai, ya selesai. Ini kan yang dipakai dalam database itu kan dia. Nah,
Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ditangkap sedikit-sedikit tidak? Ada yang pernah belajar database? Ada yang pernah belajar database? Di semester 1, Pak, masih awal. Sedikit-sedikit ya? Ya, sedikit, Pak. Oke, kan itu ya. Oh, berarti kan nanti kita akan ketemu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekali lagi, flowchart itu bukan ilmu kebatinan kan tuh ya. Ini kelemahan kalau kita online gitu ya. Kalau offline itu biasanya kemudian saya beri kasus, terus kemudian mahasiswa akan mengerjakan, terus akan keliling, saya cek, kemudian Pak ini gimana Pak? Saya mencoba membantu gitu ya. Tapi kalau begini kan tidak mudah. Oke, akan saya coba, saya buka share screen berikutnya ya. Ini kita coba, saya mengatakan sebagai step membuat flowchart ya kan dia. Ini saya buatkan step membuat flowchart. Sebentar. Ini share-nya masih kependudukan kah yang muncul? Di monitoring Mas Fajar? Masih kependudukan yang muncul ya? Yang apa? Slide 1 ya, Pak, itu masih muncul. Ini slide kependudukan yang muncul? Sistem informasi perpustakaan, Pak. Oke ya. Ya. Oke. Bentar. Kok ini kok tempat saya kan di info saya kependudukan. Ini Mas dulu. Oke. Oh, oke ya, muncul. Sudah kelihatan ya? Informasi perpustakaan ya? Betul, Pak. Oke. Oke. Kita coba. Saya Oke, diawali dari gini ya. Ini sudah saya share. Jadi kita stepnya begini. Oke ya. Anda semua analis, saya kepala perpustakaan. Tolong buatkan sebuah aplikasi informasi perpustakaan dengan, ini hampir sama ya, dengan 3 laporan yang saya butuhkan. Yaitu laporan data anggota, laporan data buku, laporan sirkulasi. Nah, laporan data anggota ini, itu kalau mungkin barangkali pada saat Anda dulu, misalkan pas sekolah ya, entah SMP, SMA, waktu perpustakaan masih manual, seorang siswa itu kan menjadi anggota perpustakaan biasanya, daftar dulu jadi anggota, ada yang otomatis, tetapi dicatat biasanya kalau itu masih manual, akan ditulis dalam buku ya, buku besar itu, ini adalah buku untuk mengarsip data anggota. Buku perpustakaan itu kan banyak. Kemudian diarsip juga ya. Nanti ada nomor buku itu sebagai sebagai untuk apa ya pengingatnya. Jadi misalkan buku 001
garis miring manajemen dan sebagainya. Itu adalah sebuah buku yang dipakai mencatat arsip buku. Kemudian ada buku yang ketiga, seorang siswa meminjam buku, mengembalikan. Itu dicatat dalam sebuah buku berikutnya. Sehingga kalau itu adalah informasi perusahaan adalah manual, itu maka dibutuhkan 3 buku. Dibutuhkan 3 buku. Nah, sekarang buku itu mau kita ganti dengan database ya, dengan tabel. Saya anggap bahwa kita biar mudah kita menggunakan satu tabel saja sirkulasi ya. Sirkulasi itu bisa pinjam, bisa kembali ya. Itu jadikan satu saja ya. Nanti kalau prakteknya bisa aja tabel dipisah ya, tabel peminjaman, tabel pengembalian dipisah itu terserah dari masing-masing logika Anda kan dia. Nah, kemudian langkah berikutnya kita kan ini kan tadi seperti langkah berikutnya tadi, kita akan mencari tabel. Sama ya, ini membuat ERD sedikit barangkali ya, mungkin mengingatkan saja. Di situ ada tabel sirkulasi, ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel baru ya, ada item sirkulasi. Berarti sedikit-sedikit Anda coba ingat ke semester kemarin, ada relasi tabel di mana antara buku dengan sirkulasi ada kata-kata hubungan kardinalitasnya adalah many to many. Sirkulasi dengan buku itu kan yang meminjam banyak, bukunya banyak. Maka dikatakan sebagai kardinalitas many to many. Kalau many to many, maka muncul tabel baru namanya adalah item sirkulasi. Sehingga dengan 3 laporan itu bukan 3 tabel, tapi adalah 4 tabel. Nah, langkah berikutnya ini kita akan membuat tabelnya 4 ini. Ya. Langkah ini adalah tabel tadi, tong-tongnya itu tabel anggota, tabel sirkulasi, tabel buku ya. Nah, berikutnya kita akan langsung di kotak-kotaknya nih. Kotaknya kalau item sirkulasi itu tidak ada formnya, tidak interface-nya ya. Jadi olah data tabel buku itu butuh form untuk mengisi tabel buku ya. Logiknya seperti itu. Nah, wujud flowchart-nya seperti ini. Gambarnya seperti itu. Ya. Ada 4 tabel ya. Jadi kalau di kerangka yang di sini, yang di atas ini adalah relasi tabel anggota dengan sirkulasi, buku dengan sirkulasi, sirkulasi dengan tim sirkulasi, buku dengan sirkulasi. Nah ini dalam flowchart akan kita gambarkan sama ya. Ini inner join tabelnya, yaitu adalah anggota dengan sirkulasi, buku dengan sirkulasi, anggota dengan sirkulasi. Siapa yang meminjam anggota, yang dipinjam apa? Buku. Ini rasanya seperti itu. Panahnya bolak-balik juga sama. Ini adalah bisa data anggota bisa dimasukkan, bisa bisa diupdate ya. Misalkan ada perubahan apa itu dari form olah data anggota. Tapi kalau ini panahnya kenapa satu ke sini kan dia? Karena itu form sirkulasi hanya bisa memanggil tabel anggota, tapi mengubah nggak bisa, hanya memanggil aja. Karena dia sudah menjoinkan tabel. Ini adalah gambarnya relasi seperti itu. Ini relasi, ini menggambarkan nanti akan kita breakdown ke database model. Nah, kemudian langkah berikutnya kita membuat norma pertama. Norma pertama, kita akan masukkan atribut-atribut ya. Ini kita lihat. NIA, nomor induk anggota ya, nama anggota, jurusan. Ini adalah untuk mengisi tabel anggota pasti nanti kan dia. Kemudian kode buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, jumlah buku. Ini adalah untuk mengisi tabel buku. Kemudian kode sirkulasi, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, jumlah denda. Ini adalah atribut yang kita akan tulis ya untuk mengisi tabel. Oke? Ini hampir sama dengan yang flowchart kependudukan tadi itu, tapi ini adalah namanya flowchart perusahaan. Nah, coba sekarang begini. Ini nanti ada contohnya. Ini kalau ini struktur tabel ya, itu namanya mungkin barangkali sedikit Anda sudah belajar database. Itu adalah tipe data. Nah, ini tugas Anda sekarang. Ini saya katakan bahwa informasi membuat modeling itu bukan ilmu kebatinan yang kita tahu. Nah, tugas Anda
Anda sekarang itu ya, ini sudah saya taruh di classroom. Coba nanti untuk evaluasi saya kan ini pertama kali saya mengajar, mahasiswa belum belajar database, belum pemrogramannya masih masih apa sedikit sedikit dikenalkan, kita harus membuat modeling. Coba Anda buka classroom, terus Anda lanjutkan ini dengan normal yang kedua, normal yang ketiga, relasi tabel sampai struktur. Contohnya tadi ada di Waskita informasi kependudukan, Anda download dulu itu sebagai contoh untuk acuan. Anda kerjakan. Kalau memungkinkan selesai hari ini. Kalau tidak memungkinkan ya saat rampungnya Anda akan dia. Nanti tapi harus mengerjakan semua. Itu pekerjaan saya akan saya cek satu-satu nanti sejauh mana Anda akan bisa. Kalau Anda belum bisa berarti transfer knowledge saya itu masih ada yang salah. Yang salah yang bukan Anda tapi salah ya. Saya yang menerapkan salah. Nanti kita ulang lagi kan. Karena ini bagi yang paling sulit dari mata kuliah ini, kita harus step by step ya. Dari beberapa jangankan Anda semester 2 kan dia. Saya punya bimbingan ini ya dari prodi bukan prodi kita ya. Kebetulan saya MBase-nya di SI juga. Di prodi yang lain saya punya bimbingan 4. Ternyata mereka membuat flowchart enggak bisa sama sekali kan dia. Pasti bukan saya ngajar, saya juga ngajar di informatika juga kan dia. Tapi yang ngajar saya langsung pasti nyambung gitu ya. Nah ternyata waktu mata kuliah SIM mereka nggak diajari membuat flowchart. Saya nggak yakin juga nanti rekan saya juga mengajari step-step membuat flowchart itu kan itu kan. Padahal ini jelas yang membuat RPS-nya saya kan dia. Baik saya di prodi yang lain itu karena mata kuliah ini adalah spesialisasi saya kan dia. Sehingga yang membuat materi kuliah ini kan saya kan dia. Tapi ada beberapa rekan saya tidak menyampaikan. Oke gitu ya. Jadi coba nanti Anda lanjutkan ini. Sudah ada itu perintahnya di classroom ya. Anda coba kerjakan gitu ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Untuk yang contoh yang apa tadi Pak yang kependudukan tuh Eh, di Wasita belum ada Pak. Mosok Iya Pak. Kalau saya tadi cek di Wasita baru yang topik 8 Pak yang siklus hidup sistem Pak. jelas kita coba ya. Saya tambahkan sebentar. Oke, saya masukkan mas kita sebentar. Tetap dulu. Oke, sebentar ya. Ya. Coba saya tambahkan. Oke ya, tapi ke-8 saya tambahkan.
Oke, ini sedang proses ya. Ini sudah. Oke, sudah ada contoh flowchart sistem ganti. Oke ya, kembali. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya, ya, sambil pelan-pelan kan tuh ya, pelan-pelan. Jujur saya baru belajar ya, belajar juga bagaimana mengajari mahasiswa yang belum database-nya belum full belajarnya, kemudian pemrogramannya juga masih mungkin baru algoritma ya, mungkin barangkali baru struktur mata kuliah pemrograman terstruktur pun baru belum total kan dia. Jangan cari modeling. Nanti sambil saya juga akan melakukan evaluasi kan dia. Ini pertama kali saya mengajar mata kuliah ini sudah 33 tahun ya, tetapi biasanya sudah lengkap materinya, tinggal setelah dia bisa coding, dia sudah belajar materi-materi yang lain, kemudian saya mencoba modelingnya, itu kan sudah langsung nyambung, karena ini kita bersama-sama kan dia. Ini buat saya juga belajar bersama-sama kan dia. Nanti coba Anda kerjakan semua ya, jangan tidak mengerjakan dia. Kalau usahakan hari ini selesai, kalau tidak selesainya kan dia. Nanti akan saya coba saya buka satu-satu kan dia. Nanti akan saya lihat dulu kan dia. Nanti baru kita minggu depan kita evaluasi, baru kita lanjutkan. Nanti saya berharap sekali kan gitu bahwa ini seperti prodi-prodi yang di semester 4 tuh. Kalau ini bisa ngimbangi anak semester 4, wah saya luar biasa, akan bagi saya ada kepuasan batin buat saya kan dia. Oke, mungkin barangkali yang sudah presensi sudah langsung ke classroom. Ada yang belum presensi kah? Ada yang belum absen? Semua sudah ya? Oke, Anda langsung ke classroom, Anda coba kerjakan. Ini sudah di Waskita, sudah Mas Fajar sudah kelihatan ya? Sama Mbak, sudah saya Iya, download. oke, sudah kelihatan. Silahkan Anda kerjakan. Harus mengerjakan kan nanti ya. Ini akan saya buat evaluasi ya, buat evaluasi saya, buat juga Anda sudah mana transfer knowledge-nya bisa nyampe kan dia. Nanti semakin banyak itu yang bisa, itu saya senang banget dan berarti nyampe. Kalau belum, nanti kita evaluasi bersama-sama. Nanti kita perbaiki pelan-pelan. Karena ini adalah materi yang sulit sekali kan dia. Kalau Anda belajarnya 5 sesi, saya belajarnya dulu 6 bulan ya. Itu kalau 1 bulan 24 kali 6 hampir 150 kali temuan saya belajar flowchart ini kan dia. Kita hanya belajar 5-6 kali pertemuan nanti. Oke ya? Oke, silakan ke classroom. Oke, sampai ketemu minggu depan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.